Hari ini kita ada perbaikan sebuah PSU miliknya mixer. Ini adalah mixer lawas dari Scenic Behringer. Ini ya, Scenic 1204 FX. Preampnya ciamik banget nih, ya analog. Tapi udah internal DSP untuk efeknya ya. Jadi ini ada 24 bit, lumayan lah untuk efeknya. Kendalanya adalah dia kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Terus kemudian ketika hidup kadang-kadang mati lagi. Udah beberapa kali dicoba repair bagian PWM generatornya. Nah, karena kerusakannya masih berulang dan balik lagi, jadi kita mutusin untuk mengganti modul PWM-nya menggunakan satu rangkaian sakti yang kita kenal dengan gacun. Oke, ikuti videonya sampai selesai ya. Untuk melakukan perbaikan modul SMPS ini atau power supply switchingnya ya, kita harus mencari dulu bagian driver PWM bawaan. Di sini dia pakai IC ya pembangkitnya. Maka kita putus saja jalur elko-nya. Di sini udah disertakan sebenarnya skema yang bisa kita ikuti. Oke. Jadi yang pertama, tadinya di sini nih, yang red atau kabel merah, ini terhubung dengan MOSFET atau IC PWM-nya. Kalau yang ini nggak pakai MOSFET lagi, tapi satu kesatuan dengan pembangkit PWM plus. Jadi satunya dari supply langsung elko. Cirinya elko. Cari elko paling besar di dekat trafo feritnya sendiri ya. Ini udah kita ketemukan. Udah. Terus yang kita lakukan adalah ambil kabel di dekat elko-nya aja biar mudah. Jadi kita ambil kabel dekat elko yang plusnya positif ya. Sebagai positif, nanti kita lari ke kabel merah juga yang ada di gacunnya. Ini dua model, sama aja sebenarnya. Tapi yang model seperti ini udah ada optocoupler bawaan dan bisa ditambah sistem remote juga kalau kita mau matiin pakai infrared, jadi tambahan. Tapi ini kita pakai, cuma kita pakai untuk feedbacknya aja sebagai koreksi. Jadi nanti dia bisa otomatis nyesuaiin beban ya. Ketika bebannya berat dan drop, maka koreksinya akan dilakukan untuk memperbaiki nilai PWM-nya sehingga tegangan outputnya stabil. Oke, lakukan pelepasan secara perlahan-lahan seperti ini. Nah ini kebetulan udah disolder. Jadi perhatikan di sini ya, di sini ada kabel positif dan yang langsung ke elko, dan satunya lagi nanti switch ke IC bawaannya. Kita akan cari di rangkaiannya. Skema positifnya diambilkan setelah melewati trafo toroid, trafo ferit ya di sini. Jadi nanti ini sebagai positif supply sekaligus nanti sebagai switching yang akan kasih clock si trafo feritnya. Sedangkan untuk black itu langsung diambilin di bagian common groundnya, yaitu di groundingnya, grounding utama hot ini ya. Jadinya true ini bagian ini karena 300 volt. Satunya di elko kita ambil. Ini udah kita ambil solder kaki negatif, ini lihat nih ya, minus langsung keluar. Satunya lagi ini dari output PWM yang bawaan, karena ini udah kita buang, jadi langsung kita jumper ke gacunnya. Oke, ini gacunnya ya, kita ganti yang baru kabelnya, solderkan aja. Satunya yang negatif, ingat ini di bagian ground, jadi mudah sekali. Ini kita solder ke bagian groundnya aja, kaki negatif elko ya. Kita kasih di kaki negatif elko di sini sesuai skema dari bawaan atau manual book yang disertakan. Oke, tambah tinggal dulu. Untuk perbedaan yang gacun kaki kabel 4 dan kaki kabel 3, dia sebenarnya di bagian feedbacknya aja. Untuk versi kaki 3, feedbacknya itu ngambil setelah optocoupler. Nah, bagi saya itu agak sedikit rumit untuk beberapa jenis topologi power supply.
karena memang didesain bawahnya untuk TV kan. Kalau ini menurut saya lebih fleksibel karena kita bisa nentuin feedbacknya nanti dari internal atau bawaan optocouplernya sendiri dari sini. Ini nanti satu positif satu negatif seperti skema. Ini dia, yellow untuk positif, blue untuk negatif. Rentangnya dia ada sampai 5-24 volt, jadi bisa koreksi di angka segitu. Kita akan ambil nanti dari jalur 24 voltnya. Sebagaimana tipikal dari mixer itu kan ada 18 volt biasanya kan, ada 5 volt dan ada 48 volt untuk phantom. Kalau kita ambil dari phantom itu nggak mungkin kan, terlalu besar di ruang resistnya. Jadi kita harus modifikasi lagi pakai resistor Thevenin. Jadi kita ambil yang jalur 18 volt aja. Ikuti ya. Baik, kebetulan di sini kita ketemu dengan kaki dioda yang ketemu dengan elko sebesar 16 volt. Jadi asumsi kita ini rentangnya paling maksimal ya di 12 volt atau 15 volt aja. Setelah dioda, ini dioda pertama, nih yang bagian pinggir ya, itu ketemu dengan elko sebagai positifnya dan negatifnya. Nah, karena ini sifatnya opto isolasi, jadi grounding bagian feedback dan grounding bagian depan itu terpisah secara foto ya, foto sensor atau foto optocoupler, maka nggak masalah kita milih ground yang mana aja sebagai negatif untuk feedbacknya. Jadi kita tentukan di sini, ambil aja langsung dari kaki power supply, maaf, dari kaki elko yang diarahkan menuju kayaknya ini ke arah IC 7805. Sebagaimana kita ketahui bahwa di mixer ini dia menyediakan 5 volt ya untuk bagian DSP efeknya. Jadi kita ambilkan nanti dari elko 16 volt, sekundernya punya trafo ferrit. Jadi kan di ferrit ini ada berapa output nih, 1, 2, 3, sekitar 4 kalau nggak salah, dengan nilai voltage yang beda-beda. Untuk feedbacknya karena dia memenuhi 5-24 volt, ini kita pilihkan yang elko 16 volt aja, dengan harapan nanti kita bisa tuning untuk mendapatkan PWM yang pas supaya nilai V-out-nya bisa distabilkan melalui feedbacknya. Terakhir kita pasang bagian positif setelah dioda dan menuju elko. Untuk mudahnya saya biasanya langsung nyolerin di bawah kaki elko-nya aja seperti ini ya. Jadi 16 volt, kaki negatifnya punya biru, kaki kuningnya untuk positif ya. Persis seperti petunjuk yang disertakan. Nanti kita akan adjust nilai V outputnya sebagai nilai setting poin PWM-nya. Ada namanya potensio trim pot di sini ya, trim pot warna kuning. Kita setting sesuai dengan nilai yang dikehendaki berdasarkan spesifikasi inputnya. Baik, terima kasih untuk videonya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe. Salam teknisi.